Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Zaka Fadilah dengan NIM 17056199026. Hari ini saya akan menyampaikan seminar proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Free Cash Flow, Struktur Aset, Risiko Bisnis, dan Profitabilitas terhadap Kebijakan Utang. Studi pada sektor farmasi, industri manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2020. Penelitian ini dibagi menjadi tiga bab. Bab yang pertama adalah pendahuluan, bab kedua adalah kajian teori, dan bab tiga adalah metode penelitian. Yang pertama adalah latar belakang bab satu, latar belakang penelitian. Perusahaan farmasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia beberapa tahun ini mengalami perkembangan yang baik. Hal ini terjadi karena tingginya kebutuhan kan obat-obatan yang akhirnya memberikan keuntungan bagi para pembuat produk obat-obatan. Adanya pandemi di zaman ini membuat perusahaan farmasi yang ada di Indonesia berlomba untuk memberikan produk yang dapat mengurangi, mencegah, bahkan menghilangkan wabah virus dengan obat-obatan yang diproduksi tersebut. Hmm. Tetapi tidak menutup kemungkinan perusahaan-perusahaan tersebut juga kondisi seperti ini tidak menutup kemungkinan perusahaan-perusahaan tersebut juga kondisi seperti ini untuk menerima laba yang sebesar-besarnya. Demi mendapatkan tersebut, perusahaan membutuhkan dana yang cukup banyak untuk menunjang operasional perusahaan dengan aset dan bagaimana perusahaan dapat mengelola semua aset yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Maka dapat diperkirakan untung yang diterima oleh perusahaan akan memenuhi target, bahkan melewati target laba yang sudah ditentukan perusahaan inginkan. Tujuan perusahaan adalah menaikkan nilai perusahaan dengan melalui peningkatan kemakmuran pemilik saham dan pemegang saham. Dalam pemenuhan dananya, perusahaan seringkali menggunakan dana yang bersumber dari modal sendiri, modal saham, ataupun modal utang. Nah, dalam penelitian ini, dalam menentukan besar kecilnya utang yang akan digunakan untuk dijadikan modal dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan, yaitu kebijakan hutang. Perusahaan biasanya mendapatkan dana dari perusahaan itu sendiri berupa saham disetor, laba ditahan, modal saham biasa, dan saham preferen. Sedangkan dari luar perusahaan itu ada berupa dana seperti dari kreditur selaku pihak ketiga atau berutang. Setiap perusahaan harus memiliki kebijakan masing-masing dalam mengelola hutangnya, agar kinerja operasional perusahaan dapat berjalan agar tetap efektif dan efisien. Next, ini adalah di pada penelitian ini peneliti menggunakan DER atau Debt Equity Ratio untuk menghitung kebijakan hutang. Itu kan dijadikan variabel. Dapat dilihat dari gambar bahwa sepanjang tahun penelitian 2016 sampai 2020, kebijakan utang yang dijelaskan dengan debt equity ratio yang dilakukan penelitian pada perusahaan sektor farmasi cenderung meningkat, di mana debt equity ratio terus meningkat sepanjang tahun 2016 hingga 2018 hingga 1,1565, tapi sangat sempat mengalami penurunan sedikit pada tahun 2019 sampai 2020 di angka 0,99250. Itu. Next. Kemudian peneliti menggunakan variabel X-nya, yaitu free cash flow, profitabilitas, risiko bisnis, dan struktur aset. Kemudian ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah free cash flow berpengaruh signifikan terhadap kebijakan utang? Yang kedua, apakah struktur aset berpengaruh signifikan terhadap kebijakan utang? Yang ketiga, apakah risiko bisnis berpengaruh signifikan terhadap kebijakan utang?
Dan yang keempat, apakah profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap kebijakan utang. Kemudian next, ada tujuan penelitian. Yang pertama, tujuannya adalah yang pertama untuk menguji pengaruh free cash flow terhadap kebijakan utang. Yang kedua, untuk menguji pengaruh risiko bisnis terhadap kebijakan utang. Yang ketiga, untuk menguji pengaruh struktur aset terhadap kebijakan utang. Dan yang keempat, untuk menguji pengaruh profitabilitas terhadap kebijakan utang. Next. Kemudian ada manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis, yaitu yang pertama penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan sumber referensi terhadap pihak yang berkepentingan dengan free cash flow, struktur aset, risiko bisnis, dan profitabilitas terhadap kebijakan utang yang dihadapi oleh perusahaan. Kemudian ada manfaat praktis. Yang pertama, penelitian ini dapat memberikan saran kepada perusahaan ketika ingin memutuskan untuk menggunakan dana eksternal perusahaan, khususnya pihak-pihak manajemen perusahaan. Penelitian ini juga membantu investor untuk mempertimbangkan beberapa hal sebelum berinvestasi atau menanamkan asetnya pada suatu perusahaan. Kemudian next ada bab 2 kajian pustaka. Yang pertama kebijakan hutang. Kebijakan hutang merupakan kebijakan pendanaan perusahaan yang berasal dari eksternal atau luar perusahaan. Kebijakan ini menggambarkan hutang jangka panjang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai operasional perusahaan. Penentuan kebijakan hutang ini berkaitan dengan struktur model perusahaan karena hutang merupakan salah satu komposisi untuk mencapai struktur modal yang optimal. Menurut Home tahun 2005 di dalam Lumapo et al. Tahun 2019, kebijakan hutang seringkali diukur dengan menggunakan debt to equity ratio (DER) atau DER. Debt equity ratio ini adalah total kewajiban yang akan dibagi dengan total ekuitas. Debt equity ratio merupakan rasio yang menggambarkan posisi perusahaan. Peneliti menggunakan debt equity ratio sebagai untuk mengetahui kebijakan hutang. Jika debt equity ratio semakin besar, maka ketergantungan perusahaan terhadap pihak eksternal atau kreditur sehingga risiko perusahaan semakin besar. Next. Yang kemudian ada supporting teori. Yang pertama ada agensi teori. Menurut Jensen and Macking tahun 1976 di dalam Marashdeh et al. Tahun 2021, agensi teori adalah hubungan kerjasama yang dilakukan oleh prinsipal dan agen. Mereka menggambarkan hubungan kontraktual antara pemegang saham prinsipal dan agen. Agen yang didelegasikan untuk melaksanakan layanan di dalam dan untuk perusahaan demi kepentingan prinsipal. Pihak manajer harus melakukan pengambilan keputusan untuk meningkatkan kesejahteraan para pemegang saham. Teori tersebut sejalan dengan penelitian di mana keputusan pihak manajemen juga mampu memberikan keputusan yang signifikan terhadap kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan. Untuk melakukan kebijakan dalam berhutang, investor dapat melihat melalui laporan keuangan untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Agensi teori ini menjelaskan hubungan antara free cash flow dan profitabilitas dengan kebijakan hutang, di mana seorang prinsipal dalam hal ini pemegang saham yang akan mengutamakan kemakmuran agen pihak manajemen perusahaan. Kemudian next-nya ada teori yang berikutnya ada trade-off teori. Menurut trade-off teori yang dikemukakan oleh Modigliani dan Miller tahun 1963 di dalam Bertua dan Budiati tahun 2020 yang menyatakan bahwa perusahaan menukarkan manfaat pajak dengan pembiayaan utang. Hal ini disebabkan oleh pembayaran bunga utang yang dilakukan dengan mengurangi earnings before interest and tax atau EBIT, yaitu pendapatan yang belum dikurangi oleh pajak. Pembayaran bunga tidak terpengaruh oleh pajak sehingga membuat pendanaan yang dilakukan menggunakan utang jauh lebih menguntungkan. Trade-off teori menjelaskan dengan lebih baik hubungan antara risiko bisnis dan kebijakan utang. Teori ini menjelaskan bahwa trade-off teori menggambarkan pola keseimbangan antara manfaat pembiayaan utang berbunga tinggi dan biaya kebangkrutan. Bila manfaat lebih besar, maka tambahan hutang masih diperkenankan. Namun jika lebih banyak pengorbanan yang dikarenakan penggunaan hutang, maka hutang tidak diperbolehkan. Kemudian ada teori yang berikutnya ada pecking order teori. Seperti yang dijelaskan oleh Myers tahun 1984 di dalam Rana R. Gunarsi tahun 2022, pecking order teori menunjukkan bahwa perusahaan lebih memilih sumber pendanaan internal. Teori ini menjelaskan kenapa perusahaan yang menguntungkan biasanya mempunyai sedikit utang.
Hal ini bukan karena perusahaan menargetkan rasio utang yang rendah, namun karena perusahaan tidak memerlukan pendanaan eksternal, perusahaan dengan profitabilitas rendah cenderung mengambil lebih banyak utang karena dua alasan, yaitu dana internal tidak mencukupi dan utang lebih disukai sebagai sumber pendanaan eksternal. Oleh karena itu, pecking order theory menciptakan skala sumber dana internal dan eksternal. Pecking order theory ini menjelaskan hubungan antara profitabilitas dengan kebijakan utang. Teori ini menjelaskan bahwa ketika profitabilitas perusahaan baik atau tinggi, maka perusahaan tersebut mempunyai sumber dana internal yang cukup sehingga mempunyai hutang yang lebih sedikit. Perusahaan yang menggunakan dana internal mempunyai informasi perusahaan yang lebih aman dan tidak perlu mengungkapkan informasi baru kepada investor yang dapat mempengaruhi penurunan harga saham. Kemudian next ada variabel yang pertama, variabel X yang pertama yaitu free cash flow. Free cash flow itu merupakan kas setelah pajak perusahaan yang telah dihasilkan oleh kegiatan operasi dan telah diperhitungkan atau dikurangi dengan biaya operasional dalam belanja modal atau investasi dalam suatu periode akuntansi yang dapat didistribusikan kepada kreditur atau pemegang saham. Free cash flow juga bisa disebut jumlah arus kas diskresioner suatu perusahaan yang dapat digunakan untuk tambahan investasi, melunasi utang, membeli kembali saham perusahaan sendiri, dan menambah likuiditas perusahaan. Free cash flow sering menjadi pemicu timbulnya konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajer. Manajemen biasanya lebih tertarik untuk menginvestasikan dana pada proyek-proyek yang dapat menghasilkan keuntungan. Namun di sisi lain, pemegang saham justru mengharapkan dana tersebut dibagikan sehingga dapat meningkatkan kemakmuran bagi para pemegang saham. Kemudian variabel yang berikutnya ada risiko bisnis. Berdasarkan pengertian risiko bisnis menurut Brigham and Houston tahun 2006 di dalam Muhammad Ahsan Muamalah tahun 2020, risiko bisnis didefinisikan sebagai peluang atau kemungkinan terjadinya beberapa peristiwa yang tidak menguntungkan. Risiko bisnis adalah ketidakpastian yang dihadapi perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Dalam perusahaan, risiko bisnis akan meningkat jika menggunakan utang yang tinggi. Hal ini juga akan meningkatkan kemungkinan kebangkrutan perusahaan. Perusahaan dengan risiko yang tinggi harusnya menggunakan utang yang lebih sedikit untuk menghindari kemungkinan kebangkrutan. Risiko bisnis terjadi karena penggunaan utang oleh perusahaan untuk aktivitas operasional. Penggunaan utang dalam pendanaan perusahaan awalnya akan meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Karena tingkat suku bunga yang relatif rendah dibandingkan dengan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba, jika ini berlangsung secara terus-menerus, maka harga saham yang dihasilkan akan semakin kecil yang disebabkan karena penggunaan utang akan meningkatkan suku bunga dan risiko yang akan dihadapi akan semakin lebih tinggi. Next, ada struktur aset. Struktur aset menggambarkan sebagian aset yang dapat menjadi jaminan untuk mendapatkan pinjaman dari kreditur yang kemudian digunakan dalam mendanai kegiatan operasionalnya. Struktur aset juga berhubungan dengan kekayaan perusahaan yang dapat digunakan sebagai jaminan dalam berutang. Pengukuran struktur aset dapat dilakukan dengan melihat jumlah aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan terhadap total aset secara keseluruhan. Aset terdiri dari aset lancar, aset tetap, serta investasi. Aset lancar adalah uang kas dan aset lainnya dapat dicairkan dengan uang tunai dan dapat dijual maupun dikonsumsi pada periode berikutnya maksimal 1 tahun. Sedangkan aset tetap merupakan kekayaan yang dimiliki perusahaan secara fisik yang nyata. Next, ada profitabilitas. Rasio profitabilitas menggambarkan kondisi keuangan perusahaan dari tahun ke tahun, sehingga dapat digunakan sebagai bahan analisis untuk menentukan kebijakan selanjutnya. Profitabilitas dapat digunakan sebagai bahan evaluasi atas efektivitas kinerja perusahaan karena apabila tingkat profitabilitas tinggi, maka kinerja perusahaan dapat berjalan dengan baik. Profitabilitas dapat diukur dengan menggunakan return on asset atau ROA. Rasio ini dapat menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan laba perusahaan atas jumlah keseluruhan aset yang ada di perusahaan. Menurut Prihadi tahun 2008 di dalam Satiti 2017 mengemukakan bahwa return on asset mengukur tingkat laba terhadap aset yang digunakan dalam menghasilkan laba. Rasio ini dapat diartikan dengan dua cara, yaitu mengukur kemampuan perusahaan dalam mendaya gunakan aset untuk perolehan laba dan mengukur hasil total untuk seluruh penyediaan sumber dana, yaitu kreditur dan investor.
Selain menggunakan return on asset, profitabilitas dapat diukur menggunakan return on equity. Rasio ini dapat menggambarkan sampai sejauh mana perusahaan mampu mengelola dan mengoptimalkan ekuitas ataupun modal yang ada untuk mendapatkan keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Next, ada kerangka teori dan pengembangan hipotesis. Yang pertama adalah hubungan free cash flow terhadap kebijakan hutang. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nurafika dan Satiti, menunjukkan bahwa free cash flow dapat mempengaruhi secara positif signifikan terhadap kebijakan hutang. Kemudian menurut Tahir et al. Tahun 2020 menunjukkan bahwa free cash flow berpengaruh negatif terhadap kebijakan hutang. Dari penelitian sebelumnya, maka hipotesis pertama dapat disimpulkan bahwa free cash flow berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang. Kemudian yang kedua, hubungan risiko bisnis dan terhadap kebijakan hutang. Menurut penelitian Abu Bakar et al. Tahun 2020 dan Nurholik dan Hasanah tahun 2022 dan Wisnu Groho et al. Tahun 2023 menunjukkan bahwa risiko bisnis memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kebijakan hutang. Kemudian menurut Pratiwi dan Yatna tahun 2017 menunjukkan bahwa risiko bisnis berpengaruh negatif signifikan terhadap kebijakan hutang. Dari hasil penelitian sebelumnya, hipotesis kedua dapat disimpulkan bahwa risiko bisnis berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang. Kemudian next. Yang ketiga adalah hubungan struktur aset terhadap kebijakan hutang. Menurut penelitian Saputri et al. Tahun 2020, Nur Fatirani dan Rahayu tahun 2020, Tahir et al. Tahun 2020, dan Kose tahun 2023 menunjukkan bahwa struktur aset tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Karlin dan Purnawaningsih tahun 2022 menunjukkan bahwa struktur aset berpengaruh positif terhadap kebijakan hutang. Dari hasil penelitian tersebut, hipotesis ketiga dapat disimpulkan bahwa struktur aset tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang. Kemudian yang keempat ada hubungan profitabilitas terhadap kebijakan hutang. Menurut penelitian A.P. Dewi dan Suryani tahun 2020, Albert et al. Tahun 2020, dan Wisnu Graha tahun 2023 mengemukakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap kebijakan hutang. Menurut Feryansyah dan Sunarto tahun 2022 juga mengemukakan bahwa pengaruh negatif signifikan terhadap kebijakan hutang dengan metode menggunakan pecking order teori yang menjelaskan bahwa perusahaan dengan yang profitabilitasnya tinggi cenderung menggunakan dana internal terlebih dahulu dibandingkan berutang. Dari penelitian tersebut, hipotesis keempat dapat disimpulkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap kebijakan utang. Next, ada kerangka penelitiannya seperti ini, free cash flow H1 terhadap kebijakan utang, struktur aset terhadap kebijakan utang, risiko bisnis terhadap kebijakan utang, dan profitabilitas terhadap kebijakan utang. Kemudian ada bab 3, metode penelitian. Unit analisis, populasi, dan sampel. Sampel yang digunakan adalah perusahaan yang berbasis farmasi yang terdaftar di Bursa Efek tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Yang kedua, perusahaan yang menyediakan laporan keuangan tahunan pada periode 2016 sampai dengan 2020 dengan mata uang rupiah dan memiliki data yang dibutuhkan oleh peneliti. Yang ketiga, perusahaan manufaktur yang mengeluarkan laporan keuangannya selama 5 tahun secara berturut-turut periode 2016 sampai dengan 2020. Peneliti menggunakan kemudian populasi. Peneliti menggunakan populasi perusahaan manufaktur yang terdaftar sektor farmasi yang terdaftar di Bursa Efek periode 2016 sampai dengan 2020 sebagai populasi penelitian. Kemudian unit analisisnya adalah free cash flow, struktur aset, risiko bisnis, dan profitabilitas. Kemudian ada teknik pengumpulan data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari website perusahaan atau dari web IDX Financial yang menyajikan data laporan keuangan tahunan perusahaan dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Kemudian variabel Y, dependent variable. Dependent variable adalah variabel yang dipengaruhi oleh independent variable. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kebijakan hutang yang dilihat dari debt to equity ratio perusahaan pada tahun 2016 sampai dengan 2020. Menurut Home tahun 2005 di dalam Lumapo et al. Tahun 2019, kebijakan hutang seringkali diukur menggunakan debt equity ratio. Debt equity ratio adalah total kewajiban lancar maupun kewajiban jangka panjang yang akan dibagi dengan total ekuitas.
Rumusnya debt to equity ratio sama dengan total utang dibagi dengan total ekuitas. Kemudian variabel bebas atau X. Yang pertama free cash flow. Free cash flow merupakan arus kas yang menggambarkan berapa banyak kas yang dapat dihasilkan perusahaan setelah mengeluarkan sejumlah uang untuk memelihara dan mengembangkan asetnya. Seperti di dalam bulan 2010, rumus free cash flow atau FCF dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu free cash flow sama dengan operating cash flow dikurang dengan capital expenditure. Kemudian, variabel bebas yang berikutnya ada struktur aset. Struktur aset menentukan seberapa besar alokasi untuk masing-masing komponen aset, baik aset lancar maupun aset tetap. Dalam mengukur struktur aset, dapat melihat komposisi jumlah aset tetap yang dimiliki perusahaan terhadap total aset secara keseluruhan. Menurut Sunyoto tahun 2013, untuk mengukur struktur aset dapat menggunakan rumus struktur aset sama dengan aset tetap dibagi dengan total aset. Kemudian ada risiko bisnis. Menurut Weston tahun 1995 di dalam Amalia tahun 2020, proksi risiko bisnis diukur dengan hasil pengembalian dan diharapkan sebelum pajak EBIT terhadap total aset perusahaan. Perhitungan standar deviasi adalah dengan menggunakan rata-rata perusahaan sampai selama tahun bersangkutan. Secara matematis risiko bisnis dapat diformulasikan sebagai berikut. Business risk sama dengan EBIT dibagi dengan ekuitas. Kemudian ada profitabilitas. Profitabilitas dapat diukur dengan menggunakan return on asset yang merupakan tingkat kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan total aset yang dipunyai perusahaan setelah disesuaikan dengan biaya-biaya untuk menandai aset tersebut. Return on equity. Kemudian return on equity merupakan salah satu dari profitabilitas yang ada di perusahaan. Rasio ini menggambarkan sampai sejauh mana perusahaan mampu mengelola dan mengoptimalkan ekuitas ataupun modal yang ada untuk mendapatkan keuntungan. Rumusnya adalah untuk return on asset adalah laba tahun berjalan dibagi dengan total aset. Kemudian untuk return on equity adalah laba bersih dibagi dengan total ekuitas. Next. Berikutnya ada analisis statistik deskriptif. Menurut Ghazali di dalam Satiti tahun 2017, analisis ini memberikan informasi data yang dapat dilihat dari N, atau total pengamatan, minimum, maksimum, min atau nilai rata-rata, dan standar deviasi. Penelitian ini menggunakan N, minimum, maksimum, min, dan standar deviasi. N digunakan untuk mengetahui jumlah dari pengamatan, minimum digunakan untuk mengetahui nilai yang terkecil berdasarkan data penelitian, maksimum digunakan untuk mengetahui nilai yang terbesar berdasarkan data penelitian, min atau rata-rata digunakan untuk mengetahui nilai rata-rata berdasarkan data penelitian, standar deviasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar nilai berdasarkan data penelitian ini dari rata-rata. Next. Analisis regresi linear berganda. Teknik analisis linear berganda digunakan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari suatu variabel terikat dan lebih dari satu variabel bebas atau independen. Berdasarkan hasil perhitungan yang digunakan analisis tersebut, dapat diketahui bahwa hubungan antar variabel bebas dengan variabel terikat. Model perhitungan tersebut dapat dipakai untuk menguji kelayakan model uji F dan menguji koefisien determinisasi R kuadrat. Yang pertama ada uji Gauss-Gatnes of Fit, uji F. Ghazali dalam Nuar Dakham 2018 menjelaskan bahwa uji F biasanya pada dasarnya digunakan untuk seluruh variabel bebas yang dimasukkan dalam model pengaruh terhadap variabel terikat. Jika nilai signifikansi F lebih besar dari 0,05, maka model dalam penelitian dapat dikatakan tidak layak dan tidak dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut. Jika nilai signifikansi F kurang dari 0,05, maka model dalam penelitian dapat dikatakan layak dan dapat digunakan untuk dianalisis lebih lanjut. Kemudian uji koefisien determinasi atau R-square. Ghazali dalam Satiti tahun 2017 menjelaskan nilai yang mendekati 1 berarti menunjukkan bahwa variabel free cash flow, struktur aset, risiko bisnis, dan profitabilitas memberikan hampir seluruh informasi yang diperlukan untuk memperkirakan variasi kebijakan utang. Pada umumnya, koefisien determinasi di antara 0 dan 1. Jika nilai kecil atau mendekati 0, maka variasi variabel free cash flow, struktur aset, risiko bisnis, dan profitabilitas terbatas. Dan apabila nilainya lebih besar atau mendekati 1, maka perhitungan yang dilakukan dengan
dilakukan dikatakan cukup akurat untuk menerangkan dan menggambarkan variabel kebijakan utang. Kemudian uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas. Uji normalitas berfungsi untuk mengukur apakah dalam model regresi masing-masing variabel memiliki distribusi normal atau tidak. Uji normalitas ini menggunakan tingkat signifikansi 5%. A sama dengan 0,05. Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka data terdistribusi secara normal. Kemudian ada uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas dapat dilihat dari nilai variance inflation factor atau VIF dan tolerance value. Dasar pengambilan keputusan dari nilai tolerance dan variance inflation factors jika nilai tolerance lebih dari 0,10 dan nilai variance inflation factors kurang dari 10, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas atau model regresi dikatakan baik. Next. Kemudian ada uji autokorelasi. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T-1 tahun sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Cara mendeteksi adanya autokorelasi yaitu dengan melihat uji Dabin dan Watson dengan kriteria nilai Dabin-Watson antara minus 2 dan 2. Kemudian ada uji heteroskedastisitas. Kriteria yang digunakan untuk menentukan ada tidaknya heteroskedastisitas yaitu dengan uji T. Masing-masing variabel independen tidak signifikan pada 0,05 atau P lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan tidak mengandung heteroskedastisitas. Kemudian next ada uji T. Atau uji T digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05. Kriteria pengambilan keputusan yaitu nilai signifikansi uji T kurang dari 0,05 maka dikatakan hipotesis diterima. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi uji T lebih besar dari 0,05, maka hipotesis dikatakan ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Next. Terima kasih. Sekian penyampaian seminar proposal saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.